Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alim Habibi di channel Sahabat Perawat ID. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe. Dan saya juga mengucapkan semoga teman-teman diberikan kesehatan dan semoga dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan teori model keperawatan Dorothea Orem atau kita sering kenal dengan sebutan Orem, ya. Oke, lanjut. Dorothea Orem atau Orem ini dikenal dengan model self-care. Individu sebagai suatu kesatuan utuh yang terdiri atas fisik, psikologi, dan sosial dengan derajat kemampuan mengasuh diri atau self-care ability yang berbeda-beda. Orem berpendapat bahwa kegiatan atau tindakan keperawatan ditujukan kepada upaya yang memacu kemampuan mengasuh diri sendiri. Jadi intinya adalah model self-care, kemampuan mengasuh diri sendiri. Oke, lanjut. Menurut Orem, keperawatan diberikan jika yang pertama, kemampuan kurang dibandingkan kebutuhan. Yang kedua, kemampuan sebanding dengan kebutuhan tetapi diprediksi di masa yang akan datang kemungkinan akan menjadi atau akan terjadi penurunan kemampuan dan peningkatan sebuah kebutuhan. Ya, menurut Orem keperawatan diberikan jika ada dua hal tadi. Kemudian Orem mengembangkan 3 bentuk teori self-care, yaitu yang pertama self-care itu sendiri, yang kedua self-care defisit, yang ketiga teori sistem keperawatan. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tadi self-care. Yang pertama ada personal self-care, artinya aktivitas dan inisiatif individu sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, self-care agency, yaitu suatu kemampuan individu dalam melakukan perawatan dirinya sendiri yang dapat dipengaruhi oleh usia, perkembangan, kesehatan, dan sosiokultural. Kultural ya. Mohon maaf tadi salah sebut ya. Kemudian di sini yang ketiga adanya tuntutan atau permintaan dalam perawatan diri sendiri yang merupakan tindakan mandiri yang dilakukan dalam waktu tertentu. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang keempat bersifat universal bagi seluruh individu. Jadi bisa diingat ya teori self-care ini. Yaitu yang pertama tadi ada personal self-care, yang kedua ada self-care agency, kemudian yang ketiga adanya tuntutan atau permintaan, dan yang keempat bersifat universal bagi seluruh individu. Oke, lanjut. Teori yang kedua yaitu self-care deficit. Beberapa metode dalam pemenuhan perawatan diri serta membantu dalam proses penyelesaian masalah, yaitu yang pertama bertindak atau berbuat untuk orang lain, yang kedua sebagai pembimbing orang lain, yang ketiga memberi support, yang keempat mengajarkan atau mendidik orang lain. Ya, lanjut. Dalam praktek keperawatan, Orem melakukan identifikasi kegiatan praktek dengan 1. Melibatkan pasien dan keluarga. Yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana bantuan itu diberikan. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap keinginan, permintaan, serta kebutuhan pasien. Yang keempat, mempersiapkan bantuan secara teratur dan mengkoordinasikan dalam kehidupan sehari-hari pasien. Seperti itu ya, itu dalam praktek keperawatan menurut Orem. Lanjut. Yang ketiga, teori sistem keperawatan. Orem memberikan identifikasi dalam sistem pelayanan keperawatan diantaranya. Yang pertama, sistem bantuan secara penuh. Yang kedua, sistem bantuan sebagian. Dan yang ketiga, sistem suportif dan edukatif. Lanjut.
Oke, itu adalah materi singkat kali ini. Itu adalah inti dari teori model keperawatan Dorothea Orem. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya ada salah kata atau penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Dan apabila ada yang ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.